Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, bentar. Ini kok jadi bimbingannya kayaknya cewek semua tinggal Pak Muhammad. Siapa ini? Yang cowok kok cuma satu ya? Ada dua, Pak. Belum masuk satu. Oh, dua ya, Pak Tanwirul ya. Pak Muhammad Tanwirul sama siapa yang cowok? Sama Mas Rizal. Ini baru Mas dijawabin untuk masuk. Rizal. Oke. Baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu. Nggih. Semata-mata tentunya karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita diberikan umur, diberikan kesehatan. Ya, Bapak Ibu harus selalu bersyukur ya atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita akan melanjutkan bimbingan dari saya secara langsung untuk dibedah rancangan aktualisasinya gitu nih. Nah, ini untuk yang giliran pertama ya. Ini yang kemarin yang belum siapa ya? Yang udah baru berapa ya? Baru berapa orang kemarin ya? Kayaknya baru dikit. Bu apa? Ini siapa? Zoom kok Zoom? Bu Tiara udah belum di ini Saya berarti? belum, Pak. Belum ya? Oh, Oke. oke. Ini saya urutkan dari layar yang paling kiri ya. Sebelah sini kiri, jadi gilirannya Bu Tiara. Nah, mungkin saya ditampilkan Bu Tiara untuk rancangannya. Ngapunten, Pak. Jadi saya untuk Mm-mm. rancangannya itu kan disetujui dari Pak Rois. Jadi saya masih menunggu Mm-mm. persetujuan dan saya bisa menampilkannya matriksnya dulu, Pak. Oh, nunggu persetujuan dari. Dari coachnya. Atau bisa saya mulai kerjakan, Pak? Harusnya justru mentor Bu Tiara Oh, yang baik. memberikan persetujuan harusnya malah mentor. Ya, tapi nggak Oh, apa-apa ditampilkan dulu aja. oke. Saya Oke, kita tampilkan bahas ya matriksnya. sama-sama ya. Ini Oke. matrik yang tugas kemarin, Pak. Judulnya dulu ada judulnya toh. Nah, ya. Oke. Ini visi misi, terus judulnya Tari Edu Visual Perintisan Media Video untuk mata kuliah Seni Tari Piaut. Ya. Ntar kita ini dulu satu-satu Bu Tiara ya. Hmm. Agak di zoom dulu, agak di zoom dikit ya. Ya, ini buat semua juga ya didengarkan ya. Jadi nanti kalau ada yang sama kasusnya atau permasalahannya bisa eh, saling mengopi atau meniru gitu nih. Yang pertama judul Bu Bu Putih hari ini kemarin isunya apa? Yang terjadi isu di tempat Putiara ini apa? Jadi dari isunya itu ada 5, Pak. Mm-mm. Ada 5. Yang pertama itu belum adanya program kajian untuk mahasiswa Mm-mm. PAUD, mahasiswa PIAUD untuk meningkatkan literasi. Lalu yang Mm-mm. kedua itu kurangnya media promosi untuk meningkatkan kuantitatif mahasiswa. Lalu ada juga yang ini belum adanya media pembelajaran mata kuliah seni tari dalam bentuk visual. Dan Mm-mm. yang dua saya perlu buka lagi, Pak, lupa. Oh ya. Tapi Jadi yang dari dipilih ini, nggih, yang karena dipilih apa? tadi Yang dipilih yang Putiara. saya pilih belum adanya media pembelajaran mata kuliah seni tari dalam bentuk visual Belum dari adanya media pembelajaran nggih, untuk mata mata kuliah kuliah seni. seni tari dalam bentuk visual. Nggih. Maksudnya seperti apa ini? Jadi selama ini media pembelajarannya itu masih buku, buku Oh, gitu. dan jurnal itu untuk
mata kuliah seni tari karena di sini belum ada dosen yang memang dikhususkan untuk mengajar seni tari gitu. Oh, anu ya, di Piaut itu ada seni tari juga. Iya, ada mata Keren. kuliah seni tari di semester 4. Jadi dari semua seni itu dibagi, ada seni tari, ada seni rupa, Heeh. ada seni musik. Tapi di seni Oh, tari itu di semester 4 belum ada media visualnya. Menurut saya itu oh, urgen karena kan tari itu berhubungan dengan visual juga, iya. auditori, dan Sebentar, Bu Tiara, kalau pengajar seni seni apa seni rupa apa seni ya seni itu tari. dari mana selama ini pengajarnya? Selama ini itu kan masih belum ada yang lulusan PIAUD ataupun lulusan seni. Jadi Mm-mm. nggih dosen ngambil dari PGMI, dari prodi-prodi yang lain gitu. Oh, dosen Dan tamu semua ya? dan memang di PIAUD itu yang murni lulusan S1 PAUD dan S2 PAUD itu baru saya, Pak. Karena Baru Bu Tiara ya. nggih, Oke belum oke ada. ya. Sebentar kita jadi gini ya. Kita Nggih, metodenya di Petani yang kita kupas satu-satu. Problemnya apa dulu kita telusuri. Nah, ini ternyata di prodinya Bu nggih, Tiara, yang mana beliau ini baru masuk sebagai CPNS, dan satu-satunya yang S1, S2 linear PIAUD ya. Itu belum ada pemel- media pembelajaran mata kuliah seni tari yang visual gitu ya. Nah, terus diusulkan atau Bu Tiara mengidekan untuk membuat yang bentuk visual. Nah, menggunakan apa? Tari edu visual. Ini edu visual. seperti apa ini Bu Tiara? Jadi menggunakan video gitu. Video tari, tarian. Eh, bukan video tari, Pak. Lebih ke misalkan dari tari Eh, itu, teori tari itu ada mm-mm, gerakan maskulin, ada gerakan feminim, ada mm-mm, pola mm-mm, blocking panggung, ada misalkan tari daerah Jawa itu lebih mm-mm. cenderung tangannya bagaimana, berbeda dengan tari Itu daerah Papua. ada itu. Belum ada. Bahannya ada. Kalau referensinya ada, tapi bentuknya itu Apa buku. itu? Enggak, yang ini, yang tari edu visual ini loh. Ya belum ada, Pak. Kalau saya nyari-nyari belum ada. Nanti Bu Tiara bikinnya bagaimana? Membuat videonya begitu. Maksudnya pakai model atau bagaimana? Nanti kalau rencana itu saya yang membuat, tapi Pakai talent, digambarkan. pakai talent sendiri. Ngapunten, Pak. Hmm. Putus-putus. Modelnya siapa? Talentnya. Nanti rencana saya, Pak. Kan itu kalau misalnya, ya, Nggih, misalnya kan gini gambaran saya. Yang tadi ada apa? Gerakan maskulin gitu kan. nggih, Terus ada misalnya kalau kalau apa namanya? Kalau tari Jawa itu kan ada seblak sampur, ada apa gitu ya, Bu Tiara ya. nggih. Nah, Ada itu gerakan. maksudnya yang mau dibikin Bu Tiara seperti itu kan? Nggih, Contoh-contoh gerakan itu. nggih. Artinya Contoh-contoh untuk video. bagian-bagian atau potongan video Nggih, atau tampilan dari gerakan itu gitu nggih. nggih, Nah, itu kan tetap harus ada modelnya toh, ada nggih, orangnya yang praktek nggih, gitu loh. nggih. Nah, itu nanti siapa yang mau dijadikan itu model? Kalau itu sejauh ini rencananya itu Mm-mm, saya, Pak, tapi mau berkolaborasi dengan teman mm-mm. saya yang jurusan seni dari Seni. Malang. Jadi nanti misalnya pas modelnya Bu Tiara, nanti dia yang nyoteng gitu atau bagaimana? Jadi nanti misalkan dia yang memperagakan, saya yang memberi Mm-mm. voice over, saya yang mengedit videonya Oh, begitu. Nanti oke. bisa juga Gantian, saya yang, nggih, misalkan saya, gantian. ya tetap saya yang memberi voice over, tapi maksud saya juga mendatangkan dari ahlinya juga, Pak, selain saya sendiri. Oh ya, oke ya. Kalau itu harus lah ya.
Karena Nggih, untuk konten ini kan konten pendidikan jadi harus tepat apa namanya teori dan memang eh, peragaannya kan harus tepat gitu nih. Nah, nggih, ini tari visual ini istilah dari Ibu Tiara sendiri atau bagaimana? nggih. Ya buat sendiri. Oh gitu. Bentuknya video ya. Nggih, Perintisan media mikro video. Nah, ini jangan jangan pakai kata perintisan deh kayaknya Bu Tiara ya. oh nggih. Saya harus. Jadi tari visual eh, media makro ya nggak usah perintisan. Media mikro video untuk untuk anu ini untuk visualisasi. Kita tambah media mikro Oh, nggih. video untuk visualisasi visualisasi apa ini? Visualisasi ya visualisasi secara umum ya. Nggih. Visualisasi gerakan tari gitu. Visualisasi gerakan tari mungkin ya. Mm. Nah, gitu aja. Mata kuliah seni tari Piaut. Nah, Nggih. mungkin gini. Jadi Bu Tiara, untuk persetujuan judul ya, itu Nggih. dengan mentor Bu Tiara nanti. Oh, nggih. Mentornya siapa? Mentornya Dina, Pak. Kaprodi Piaut. Kalau itu saya sudah Kaprodi. eh, nggih, Sudah konsultasi? sudah konsultasi dan memang juga Setuju? disarankan juga ini nggih, Oke. disetujui dan didukung karena memang membutuhkan begitu. Ya, jadi kalau oke berarti udah oke. Ya, untuk Hmm. judul seperti itu ya, Bu Tiara. Coba lihat di kegiatan. Sekarang kegiatan. Nah, kita lihat. Nah, ini jangan langsung ujuk-ujuk membuat video pembelajaran, Bu Tiara Oh, nanti. nggih. Ya, dari awalnya dulu aja. Itu nomor 2 aja mungkin nanti. Jadi enter aja nomor atau disisipkan satu lagi di atasnya itu yang tahap 1 nanti ya. Kegiatannya Di itu tahapnya. bukan yang kegiatannya. Kegiatan itu di atasnya membuat video ini dibikin satu lagi. Oh, Nah, ini nanti nomor 1. Nomor 1 itu kegiatannya ya per- eh, penyiapan ya. hmm. Penyiapan rancangan aktualisasi ya. Penyiapan penyiapan aja. Mungkinnya apa? Nah, penyiapan rancangan aktualisasi gitu. Nah, Pas. tahapannya itu ya itu konsultasi mentor di sini, Bu Tiara. Hmm. Ya, konsultasi mentornya di situ bukan di bawah ya. Konsultasi dengan mentor terus yang B apa mungkin 2. Bukan materi Enggak, berdasarkan. ah, Oh, penentuan eh, konsultasi dengan mentor yang kedua apa kira-kira? Ini koordinasi juga enggak dengan ini? Dengan dosen lain koordinasi enggak, Bu Tiara? enggak dengan dosen pengampu tahun sebelum saya masuk, Pak. Ah, itu ditulis koordinasi dengan ya dosen pengampu seni tari. Ya, apa? Pengampu apa? Piaut, seni tari Mata atau kuliah piaut? seni tari. Nggih. Nah, itulah pokoknya Nggih. ya. Outputnya apa? Ya, konsultasi itu catatan hasil konsultasi gitu. Nah, hasilnya outputnya itu koordinasi. Nah, koordinasi apa kira-kira outputnya? Ya? Catatan hasil koordinasi kan gitu ya. Catatan hasil koordinasi gitu. Ya, nanti yang kaitan dengan nilai dasar diisikan sendiri ya. Nilai Oh, dasar nggih. itu yang berakhlak itu loh, Putiara.
Oke. Akhlak, ya apa yang nyantol di situ apa ya. Oke, Hmm. sekarang yang kegiatan nomor 2 itu diganti nomornya. Yang nomor 2, yang tadi, yang atas dulu. Oh. Ya, ini kan jadi nomor 2 ini yang membuat video ini. Nah, eh, membuat video pembelajaran. Ini langsung ya? Apa enggak ini dulu? Oh. Eh, penentuan materi berdasarkan RPS. Coba nomor 3-nya dilihat dulu. Kegiatan ketiga, bawahnya apa? Oh, sepertinya Membuat salah. poster dan Saya video. membuatnya ini beberapa pilihan kegiatan gitu. Oh ya, ya Hmm. dipastikan aja Bu Tiara, nggak usah Oh, pilihan-pilihan. Jadi oke. langkahnya harus jelas. Misalnya pertama ini, kedua ini, ketiga ini, ya, sampai ke empat, ke lima gitu ya. Nah, sekarang saya tanya dulu Bu Tiara, setelah rancangan aktualisasi ini jadi, langkah kedua itu apa? Bu Tiara mau ngapain? Mulai Langsung membuat menentukan video itu? materi. Hah? Sebelum membuat video, saya akan menentukan materi dulu, Pak. Nah, ini Materi ditulis aja. disesuaikan dengan RPS-nya. Jadi yang membuat video pembelajaran seni tari ini diganti. Ya, menentukan apa? Menentukan materi yang akan dibuat, apa tadi? Yang akan dibuat mikro videonya ya loh. Apa tadi istilahnya mikro video toh? Atau apa itu? Hmm. Ya, ya penentuan materi betul. RPS apa RPS? Rencana pembelajaran semester. Oke, rencana pembelajaran semester ya. Nah, tahapannya itu ditulis. Hmm. Menentukan materi ini tahapannya ngapain? Menyusun ya mungkin ya. Oke. Ya, mau nyusun atau menyusun daftar materi kan gitu ya. Oke. Ya ditulis menyusun daftar materi, eh, yang akan dibuat itu kan ya. Ya, mungkin saya akan mulai ini Apa menyusun dulu? RPS. Oh ya, menyusun RPS. Atau bukan menyusun atau menganalisis RPS-nya. Menganalisis, Pak, karena Ya, RPS-nya sudah. udah ada tau itu. Oke. Ya, menganalisis RPS-nya kan gitu ya. Oke. Oke. Terus Hmm. menyusun daftar materi ya, oke. Ya, dua atau tiga aja tahapan cukup sih ya. Hmm. Terus setelah menentukan materi, ini apa, Bu Tiara? Ini pembuatan brief video. Atau persiapan dulu, Oke. penyiapan apa? Penyiapan alat dan bahan itu loh, Bu Tiara. Kata-katanya apa ya? Menyiapkan sarana dan prasarana, Pak. Ya, menyiapkan sarana dan prasarana. Mm-mm. Prasarana. Ya, pertama apa? Yang A Oh. itu menyiapkan orangnya atau gimana kan gitu ya. Mungkin cuma dua menyiapkan orangnya, yang B menyiapkan alatnya gitu ya, Oke. Bu Tiara. Gitu. Oke. Ya, intinya itulah. Gitu. Membuat brief, itu udah masuk ke pembuatan video ya. Oke ya. Oke. Ya, itu berarti nomor 4 ya. Membuat video pembelajaran seni tari tadi ya. Membuat brief, terus apa? Oh, Pengambilan video, oke. oke. Lalu, Editing, oke edit. ya. Ya publikasi nanti dulu Bu Tiara itu. Oh, oke. Publikasinya nanti ya. Ke nomor 4 mungkin ya.
Berapa ini? Satu, dua, tiga. Nomor Iya. 5 berarti. Ini editing terus anu apa satu lagi? Finishing mungkin ya. Hmm. Tahap editing dan tahap finishing ya. Ya, jadi udah videonya jadi gitu ya ceritanya kan. Oke, yang nomor 5. Berarti Nomor 5 ini apa? Ini poster dan eh, foto ini buat apa, Putih? oh, di saya yang salah tafsir, Pak. Sebelumnya Mm-mm. saya pikir adalah dari isu tidak adanya media visual itu apa saja solusinya gitu. Jadi saya buat solusi-solusinya Oh, kelihatan. ini dihapus saja berarti ya. Oke, saya Buat hapusnya. poster dan foto itu kan nggak ini ya. Terus apa? Oh iya, ini bukan kegiatan kok itu. Ya, yang nomor 5 berarti ini anu tahap apa setelah video jadi mau Oh, diapakan ini Putiara. saya ini Pak, saya istilahnya saya nilaikan ke dosennya sebagai sebagai validator gitu Oh sebelum ya tadi publikasi. enggak itu masuk aja di sana. Tadi yang nomor 4 Oke. tahapan itu tahap validasi dan finishing gitu aja yang D itu. Ya, jadi nomor 4 ini video sudah jadi Putiara gitu ya. Oke. Nah, nomor 5 ini baru mau ngapain? Tahap publikasi. Publikasi itu kemana? Kalau publikasinya di Mm-mm. YouTube, Pak, agar mudah diakses mahasiswa. Oh gitu. Publikasi, ya oke publikasi. Ya publikasi, bentar. Publikasi, ini kan untuk diakses mahasiswa ya. Oke. Publikasi ya tadi dipanjangkan publikasi video apa tadi? Edu apa namanya? Video mikro apa itulah dipanjangkan pokoknya ya. Oke. Publikasi Aplikasi mikro video. mikro video edutari ya kan gitu ya. Hmm. Biar kelihatan programnya Bu Tiara gitu loh. Oke. Mikro video tari ya, tari edu ya. Oke. Mungkin nanti untuk namanya Tari Edu itu saya konsultasikan kembali ke Ya, manajer, Pak. nanti dianukan Sepertinya ya. nggak didengar nggak enak. Iya, nanti di inilah cari itunya namanya gitu ya. Oke. Yang penting langkah-langkahnya udah terstruktur ya, sistematis gitu. Nah, Hmm. nanti ditulis itu yang A misalnya publikasi di eh, YouTube misalnya. Publikasi di YouTube, terus atau disematkan di website nggak, Bu Tiara? Disematkan Oke. linknya di website nggak? Atau cuman YouTube aja? Oke, mungkin nanti bisa juga disematkan di website Prodi, Pak. Mm-mm. Atau enggak websitenya pembelajaran ini PIAUD misalnya gitu kan. Oh, oke. Kalau misalnya Bu Tiara punya sendiri microsite atau punya semacam blog ya yang untuk Oke. pembelajaran ini lebih enak lagi. Jadi Oke. spesial khusus nanti mahasiswa kan mengakses ke situ gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa dibantu yang orang IT-nya Bu Tiara ya. Kalau ini Oke. itu bagian dari Bu Tiara menjalankan kolaborasi yang berakhlak tadi toh. Nah, Oke. nanti itu bisa masuk. Misalnya meminta bantuan atau minta tolong dari tenaga IT ya, atau ahli websitenya di situ nanti untuk menyematkan di dalam website pembelajaran. Nah, itu nanti Oke. masuk nilai kolaboratif itu. Oke. Oke, nah yang kelima enam enam tambahin ini Hmm. evaluasi ya Evaluasi. 6 kegiatan 6 evaluasi dan ya, penyusunan laporan.
Nah, gitu ya. Nanti evaluasi ini, eh, jadi Bu Tiara ini cuman sampai tahapan ya, mempublikasikan gitu, tapi tidak sampai digunakan waktu pembelajaran gitu, atau gimana Bu Tiara? Ini kan mata kuliah seni tari itu untuk semester 4, sedangkan kan Hmm, sekarang masih tahun ganjil, Pak. Jadi lebih ke mempersiapkan media pembelajaran. mempersiapkan. Nggih. Oke, 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 oke. Kalau gitu, ya evaluasinya ini berarti bagaimana videonya ini nanti Bu Bu Tiara evaluasinya ini dari viewer atau orang-orang yang melihat. Oh, Nanti nggih. disuruh menilai ya. Toh. Eh, Nggih. gimana nih videoku nih bagus nggak gitu kan? Atau Hmm. kritikus seni Oh, atau nggih. ahli tari nanti suruh komentar gitu ya. Walaupun tadi Nggih. udah divalidasi ya Bu ya. Nggih. Tapi kan kita tetap butuh masukan dari yang lain gitu. Nggih. Saya pikir itu evaluasinya ya Bu Tiara. Nggih. Dan, penyusunan laporan ini ya laporan ini nanti laporan akhir ya, eh, Nggih. aktualisasi gitu ya. Nggih. Nanti yang kolom seterusnya disesuaikan gitu Oh, nih. nggih. Ya, isinya Terima disesuaikan kasih. ya. Nggih. Ya, ya oke ya. Makasih Bu Tiara. Nggih. Saya stop share, nggih, Pak. Oke, 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 ya. Dilanjut ya. Nggih, terima Nah, kasih, Pak. dilanjut ya. Oke, sekarang ini yang sebelah kiri berganti sekarang Pak Tanzilul. Udah belum kemarin nih? Belum, Tanwirul. Pak. Dereng, Belum. oke. Bisa Iya, ditampilkan iya, saya sudah untuk tampilkan, Pak. Iya. ya metriknya mungkin udah ada atau Iya. Bisa terlihat, Pak. oke bisa ya. Iya. Sebelumnya, baru pertama kita bimbingan sama jenengan Oke. untuk isu yang saya temukan ada 5. Di antara yang menjadi poin pertama setelah dianalisis yaitu isu Hmm, saya hmm, belum optimalnya layanan informasi nikah di KUA Andong Boyolali melalui media sosial, gitu Pak. hmm, hmm. Untuk judulnya nanti optimalisasi media sosial sebagai sarana digitalisasi layanan informasi nikah di KUA Andong Boyolali. Gitu. Oke, ini udah dianalisis ya Pak Tanwirul. Sudah Pak, sudah Pak. Ini yang paling prioritas ya. Iya, Belum optimalnya layanan informasi nikah ini yang paling prioritas kan, iya Pak. yang dipilih ini ya. Ya, nah ini data awalnya sudah dapat belum Pak Tanwirul kemarin bahwa Sudah Pak. informasi nikah di KUA Andong ini masih masih rendah ya atau belum optimal itu Iya. indikatornya apa? Pertama, untuk Hmm, media sosial sendiri di KUA Andong belum ada. belum ada sama Terus sekali. sama sekali Hmm, dikarenakan untuk pegawainya sini rata-rata sepuh-sepuh Pak. Jadi untuk hmm, medianya agak berkurang. Maka dari itu hmm. inisiatif saya untuk mencoba membuat media untuk sebagai sarana informasi kepada masyarakat begitu. Apa Tanwirul medianya apa? Medsosnya apa yang dipakai? Nanti ada 3 pertama Instagram, sama TikTok, sama Facebook nanti Pak. Kebetulan ini Hmm, sudah mencoba membuat akun di 3 sosmed itu. hmm, Baru kurang lebih 1 minggu ini sudah ada beberapa yang DM tanya-tanya seputar terkait pernikahan dari administrasi maupun hmm. problem yang terjadi begitu Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, ini oh ya udah dibikin ya. Nama nama akun medsosnya apa, Pak Tanwil? KUA Andong Boyolali Pak di Instagram Pak. KUA Boleh Andong di follow. Boyolali. Oke, ya itu kan namanya udah official ya, udah nama resmi kan ya. Jadi, Ya pastikan namanya nggak aneh-aneh ya, Pak Tanwirul. Jadi masyarakat jadi, mengenali langsung gitu ya. Walaupun belum jadi. centang biru gitu ya.
Ya, itu nama dari penamaan ya, pastikan sesuai. Nah, kemudian ini ke judul Pak Tanwirul. Kita cermati sama-sama ini judulnya ya. Iya. Agak di scroll ke atas, dinaikkan ya. Ya, nah, optimalisasi media sosial. Ini kan tadi kata Pak Tanwirul belum ada medsos kan Iya, di Pak. Andong ya. Ini jangan jangan optimalisasi, tapi diganti ya pemanfaatan ya, Iya. pemanfaatan media sosial ya sebagai sarana edukasi ya, digitalisasi dihapus, edukasi dan informasi ya, layanan nikah, informasi layanan nikah. Nah, ini hanya khusus layanan nikah yang diinfokan Eh, ini sementara Pak. ini. Sementara ini untuk yang saya upload kebetulan Mm-mm. nanti setiap ke semua kegiatan yang ada di KUA untuk tusi dari KUA sendiri, entah itu kegiatan dari zakat, wakaf, tapi untuk prioritasnya ke pernikahan Pak sesuai dengan eh, Tusinya, kepemiluan gitu. Iya, tusinya Pak Tanwirul ya sementara ini. iya, Ya, cuman memang harapan saya nanti ini bisa juga diisi oleh penyuluh Pak Tanwirul iya, gitu ya. iya. Jadi Nanti ya nggak apa-apa. sudah ada rencana untuk Hmm, pembagian akun ID-nya ke seluruh pegawai dari penyuluh juga nanti biar mengupload informasi di sosial media gitu, Pak. oke oke. Sekarang kita lihat ininya. Ada nggak? Udah ada kegiatannya? Ya ada Pak. Oke. Ya, kita lihat. Melakukan perencanaan. Nah, ini eh tadi kayak yang Bu Tiara tadi kata-katanya penyiapan ya. Penyiapan, perencanaan dan penyiapan gitu ya. Dan penyiapan rancangan aktualisasi gitu. Penyiapan dan perencanaan dan penyiapan rancangan aktualisasi, nah kan gitu. Ya ini konsultasi mentor udah benar. Tetapi yang kebutuhan konten ini nanti Pak Tanwirul itu Iya, nanti di Yang kedua mungkin yang tahapan yang kedua itu konsen dengan mentor dan juga koordinasi dengan dengan penghulu yang lain juga tuh. Yang B itu ya koordinasi dengan ya koordinasi dengan nanti saya revisi tak tulis dulu di kertas Pak. ya Jadi, tulis aja dulu ya koordinasi dengan penghulu ya dan penyuluh di KUA Andong gitu kan. Ya tentunya untuk ini untuk penggunaan medsos ini bersama-sama gitu Pak Tanwirul ya. iya Pak. Coba yang nomor dua kegiatan kegiatan nomor dua ya membentuk tugas pengelola media sosial ya. Hmm. Membentuk tim, jangan tugas ini. Membentuk tim pengelola media sosialnya. Oke, nomor tiga. Nomor tiga apa kegiatannya? Iya, Pak. Membuat desain konten. Nah, oke, desainnya boleh. Membuat desain konten di media sosial. Oke, nggak masalah ya. Nomor empat,
ini kepada para pegawai. Ya, ini ini kenapa hanya pada para pegawai ya, Pak Tanwil? Kenapa, Pak? Kok hanya kepada pegawai sosialisasinya? Ini untuk nanti yang menjadi admin untuk penguploadan di medianya itu, Pak. Oh Mengenai ya, akun dari medianya ataupun format yang diupload teknisnya bagaimana begitu, Pak. ini masukkan aja ke yang bagian satu tadi, bagian dua, kegiatan dua, Nggih. Pak Tanwil. Oh, nggih, Pak. Nanti saya revisi, Pak. Bentar, ini eh, jadi gini, itu yang nomor dua itu pembentukan tim dan eh, pembuatan tim dan BIMTEK ya, pembuatan tim ke membentuk tim pengelola media sosial dan BIMTEK kepada admin dan BIMTEK admin ya BIMTEK admin medsos gitu aja. Nah, jadi langsung aja gitu kan ya. Wah, oke, yang nomor tadi Nggih, kembali ke nomor 4 ya. Yang nomor 4 itu diganti Pak Tanwirul. nggih, Ini nomor 4 ini udah langsung aja ini apa namanya? Kita proses untuk eh, publikasi ya. aplikasi, Pak. Heeh. Publikasi konten ya. Publikasi konten dan manajemen interaksi. Ya. Jadi manajemen interaksi itu Pak Tanwirul ini membalas komentar-komentar tuh loh Pak. Jadi katanya udah Nggih, ada yang DM tuh. ada beberapa ada, Pak. Nah itu kan kalau balesin Pak Tanwirul harus dengan bahasa yang baik gitu ya. Misalnya ada yang nanya, Nggih, Pak ini cara nikahnya gimana gitu kan. Jangan jawabnya, anu gini bro, nikahnya itu kamu harus ke sini dulu ke kantor, harus daftar kan gitu ya. Dengan bahasa yang santun dan ya terstruktur ya, Pak Tanwirul gitu ya. Itu nggih, di Pak. Tapi sebenarnya di tahap nomor 3 itu ada ini dulu Pak. Kegiatan tambahkan itu kegiatan nomor 3. Sebelum publikasi itu Nggih, harusnya ada satu tahap lagi Pak. Di nggih, bawah membuat konten itu ada tahap satu lagi ya. Tambahkan nomor 4 kegiatan nomor 4 nggih. coba di Nanti enter saya, aja. oh, nggih. Bisa nggak di enter? Nanti Nah itu. ditambahin kolom, Pak. Oh iya. Nggih, Tambahi saya tulis iya, dulu, nggih. Saya tulis tambahi beberapa dulu, baris Pak. tuh. Nggih, Ya tulis ya nomor iya, 3 tadi. 3 itu adalah sosialisasi, sosialisasi dan eh, peningkatan jumlah follower atau sosialisasi dan peningkatan apa ya? Peningkatan intinya gini loh. Sebelum itu di launching juga itu ditingkatkan dulu, sosialisasi dulu tuh ke masyarakat tuh. nggih, Ini anu nih, eh, kami udah punya medsos nih gitu kan. iya, Sosialisasi dan meningkatkan jumlah follower ya. Ini bahasanya apalah iya, dipikirkan nanti nanti saya, Pak Tanwirul ya. Nah nanti tahapannya itu ada beberapa. Jadi yang pertama sosialisasi melalui WA kan bisa tuh Pak Tanwirul. Kalau iya, enggak Pak. sosialisasi melalui itu chatin yang datang itu loh. Iya, Chatin yang datang terus Pak Tanwirul nanti suruh kamu ini ya follow ya. Untuk daftar nikah di sini wajib follow
akunnya Pak Wak Andong gitu ya. Iya, Nah, iya, baik itu Pak. melalui cara apa offline ya. Ya bisa juga lewat getok tular. Getok tular kamu nanti nyuruh nih yang mau ke sini harus follow dulu akun ini. Nah, itu kegiatan nomor 3 ya Pak Tanwiru. Iya Baru yang Pak, 4 tadi apa namanya? Yang 4 apa tadi? publikasi konten dan manajemen interaksi. Ya ini udah yang keempat apa kelima ya tadi? Ini yang keempat, Pak. Ini Keempat yang ya. yang kelima, evaluasi layanan nikah di media sosial. Ya ini evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja Pak. Ya evaluasi ini kan menyangkut programnya Pak Tanwirul. Ya menyeluruh. Apakah itu evaluasi di dalam pembuatan kontennya? Apakah evaluasi dalam bagaimana adminnya mengelola kan gitu ya Pak Tanwiro. Iya, Pak. Ya. Ya, secara umum gitu Pak Tanwiro ya. Nanti Iya, disesuaikan untuk apa kolom-kolom yang selanjutnya. iya, baik, Oke, Pak. ya. Terima Itu kasih, doang. Pak. Dilanjut nanti ya. Besok kita ketemu kita chat lagi. Baik, oh ini Mbak Okta udah tunjuk tangan apa tunjuk jari ini. Kak, saya share screen dulu ya. Ini udah belum kemarin Mbak Okta? Belum, Pak. Belum ya. Jangan 2 kali ya. Baik. Yang udah nanti gantian dulu. Saya nggak hafal ini soalnya ya. Jadi tolong diingatkan. Ya. Ini, Pak. Calon auditor ahli pertama. Oke. Baik. Isunya apa nih? Yang pertama ada belum optimalnya monitoring dan evaluasi Yang dipilih aja, yang kegiatan. dipilih. Yang dipilih ini, Pak. Belum Mm-mm. optimalnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh fakultas atau unit di UIN Salatiga. Kemudian Hmm. judul yang saya angkat, penguatan fungsi pengawasan internal SPI melalui penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan di UIN Salatiga. Ini kan yang pertama belum optimalnya monitoring. Nah, ini Baik. seperti apa indikasinya? Belum optimalnya monitoring dan evaluasi ini. Contohnya lah Eh, gitu. eh, di sini itu apa ya Pak, dapat dikatakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dari seluruh Kegiatan. kegiatan yang dilaksanakan itu tuh memang belum optimal, bahkan bisa dikatakan belum ada gitu Pak, dan belum ada Contohnya, pedomannya juga. contohnya satu aja. Kegiatan apa misalnya? Misalnya kegiatan UKM gitu Pak. Terus Kegiatan UKM. eh, ya salah satu UKM terus tidak ada monitoring terkait mungkin anggarannya sudah sesuai dengan Hmm. KAKL atau belum seperti itu. Hmm. Di Dan anu ya, kemarin juga di pelaksanaannya bukan di perencanaannya. ya di pelaksanaannya Tadi yang UKM tadi anggarannya itu dapat dari mana? dari Budgetnya. eh, dari RKAKL Pak, dari perencanaan. Iya, maksudnya memang dibiayai dari UIN Salatiga ya. Ya, ada Anggarannya ada dari yang UIN Salatiga gitu. ya di UIN Salatiga ini masih menggunakan anggaran BLU dan RM Pak. Ya, nggak masalah lah mau PLU mau RM gitu kan. Yang penting itu kan Ya, duit negara gitu ya. Atau ya, dan dari duitnya Mbak Okta mungkin yang menyumbang. Enggak ya. Duitnya enggak. dari semua dari anggaran negara lah Ya, intinya ya, Mbak Okta ya. ya. Oke. Terus kemarin Nah, juga heeh, minggu kemarin akhir Agustus kemarin kan kebetulan juga ada audit dari Irjen ya Pak. Terus salah satu mm-mm, temuannya itu
pengawasan internal melalui SPI belum berjalan optimal baik dalam fungsi preventif, detektif maupun korektif karena keterbatasan sumber daya dan kewenangan untuk melakukan tindak lanjut temuan. Jadi direkomendasikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala itu terhadap semua kegiatan gitu, Pak. Jadi direkomendasikan juga dari mentor saya untuk mengangkat isu ini. Seperti itu. Kalau untuk SPI-nya di situ bagaimana sekarang, berjalan enggak? Berjalan, Pak. Ada Tapi kan timnya? ada. Jadi kemarin itu Timnya siapa aja? Dari sebelum mana? CPNS masuk itu satu tim ada 3 orang, Pak. Dan memang baru yang berjalan itu untuk audit keuangan. Nah, baru mulai setelah CPNS ini kan ada 4 orang yang masuk, nanti mulai dioptimalkan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan gitu. Oke. Penguatan fungsi pengawasan internal, ya, Ya, melalui penyusunan pedoman, monitoring, dan evaluasi kegiatannya. Penyusunan pedoman monitoring. Ya, iya. seperti apa ini contohnya? Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi ini seperti apa? Ada nggak ininya? Contohnya? Ada sih, Pak, contoh untuk pedoman itu. Ambil dari mana, Mbak Okta? Eh, Kalau untuk garis besar isinya yang terkait Monef itu belum Hmm? ada referensi saya, Pak. Tapi untuk pedoman yang lain, Mm-mm. untuk format template gitu sudah ada, Pak, di sini. Nah, jadi gini Mbak Okta harus melakukan prinsip ATM. Ya, tahu Yes. nggak ATM? Belum, Pak. Belum tahu. ATM itu ya tanya Oh, Mutiara. amati, tiru, dan modifikasi itu. Ya, Yes. amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Ya, amati, tiru, modifikasi. Silakan Bu Okta membrowsing, menggoogling ya, pedoman monitoring dan evaluasi yang serupa ya, yang serupa. Kalau bisa dapat dari UIN, sesama UIN. Ya, Oh, misalnya iya. UIN Ya, Semarang Pak. yang dekat apa UIN Jogja. Ya, minta ya. Ini Bu Okta gunakan nilai dasar kolaboratif untuk kontak-kontak dengan teman-teman SPI di semua UIN terdekat Ya, gitu ya. baik. Nah, nanti dapatkan contohnya itu ya. Makanya makanya kalau udah ada contohnya sih saya mau lihat pedoman monitoring ini seperti apa gitu ya. Belum belum ada ya, Bu Okta ya. Belum ada, Pak, kalau terkait monitoring dan evaluasi. Mm-mm. Belum ada. Tapi yang Belum, udah Pak. ada apa tadi? Contoh apa? Pedoman apa? Pedoman audit lainnya, seperti pedoman audit keuangan, audit SDM, kurang lebih Hmm. seperti itu, Pak, yang baru ada. Iya. Kira-kira ada nggak ya pedoman monitoring dan evaluasi ini? Mudah-mudahan ada ya. Iya, Eh, Mbak sudah Okta konfirmasi ya juga. nanya Irjen itu. Nanya Iya, pedoman monitoring untuk kami pakai ini. Gitu ya. Nah kalau nggak iya, ada Mbak Okta ya, Bu Okta, ini pedomannya nanti jangan monitoring dan evaluasi ya. Pedoman yang lain yang lebih menyeluruh misalnya. oh Pedoman iya, pengawasan kegiatan misalnya. Atau pedoman pelaksanaan kegiatan. Kalau nggak ada ya, saya bilang iya, mengantisipasi Pak. nggak ada pedoman monitoring evaluasi ini. Ya, Iya, gitu iya, nggak. Pak. Nah ini Iya. tahapannya apa aja? Yang pertama, Coba. melaksanakan Hmm, perencanaan kegiatan. Langsung di Oke. matriks ya, Pak.
Ya, boleh. Oke. Ya, ini melaksanaan ini aja penyiapan rancangan aktualisasi gitu aja. Ini Oke. kan tetap, iya, pertama kan Penyiapan. menyiapkan rancangan, ya penyiapan rancangan aktualisasi dulu lah, gitu. Oke, Pak. Iya dong, walaupun cuma 1 hari ya. Konsultasi mentor Oke. kan paling 1 hari gitu ya. Oke. Ya, satuannya kan harian ya. Jadi yang di blok itu dijadwal nanti kan 1 hari gitu kan. Nah, terus yang B apa itu? Selain konsultasi dengan mentor apa? Yang B, identifikasi gagasan kegiatan yang dapat dilakukan. Ya Seperti itu contohnya udah masuk di web konsultasi tadi forensic. tentunya tuh. Iya. Ya, Oh, nah, itu nggak ya usah baik, Pak. ditulis. Heeh, itu Ya. otomatis udah waktu konsultasi itu ya mesti bahas itu tuh. Ya, Oke. nanti apa outputnya? Catatan hasil konsultasi. Nah, kan ada itu nanti tulisannya. Misalnya mentor, oh mentor menyarankan ini kan tertulis semua. Itu nih. Nah, yang B ini Oke. mungkin lebih kepada eh, penyiapan surat tugas ya, penerbitan surat tugas pelaksanaan rancangan aktualisasi gitu aja. Oke. Ya penerbitan surat tugas untuk Mbak Okta lah. Mbak Okta ini eh, melakukan ini gitu kan. Terus yang C mungkin itu koordinasi dengan SPI, koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal UIN Salatiga yang C ya. Oh, itu saya masukkan di nomor 3, Pak, malahan. Kan yang tahap kegiatan 1 kan Mm-mm, perencanaan kegiatan tadi, yang nomor 2 mm-mm. nanti saya menyusun draftnya dulu, kemudian yang nomor 3 nanti saya baru melakukan sosialisasi yang sekaligus diskusi dengan internal tim SPI, seperti itu, Pak. Kira-kira baiknya Hmm, bagaimana? kira-kira baik yang mana? Mau di awal-awal nomor 1 koordinasi dulu dengan SPI atau cuman pas mau penyusunan? Nanti itu mereka dilibatkan. Kalau menurut saya dua-duanya aja Mbak. Oh ya, Yang di awal C ya tambahkan. Jangan membuat jadwal itu. ya, oke, Pak. Ya jadwal itu ya iya membuat jadwal itu ya. Tapi yang itu aja koordinasi tadi tuh. Iya, Pak. Baik. Mm-mm. Yang nomor 2 apa ini? Menyusun draft. Pedoman, monitoring, dan ya mengkaji referensi ya. Sebanyak-banyaknya ya Mbak Okta. Oke, baik, Pak. Referensinya sebanyak-banyaknya. Cari. Kalau ada yang sama plek ketiplek pedoman Monef dari UIN kalau ada. Coba dari UIN Jogja, apa UIN Semarang, ya, Wali Songo ya. Oke. Terus yang B apa itu tuh? Tahapan yang B. Menyusun format. Ya, oke. Oke, yang ketiga apa? Melakukan sosialisasi. Ya, ini Jadi yang di nomor diskusi. 2 ini udah dipastikan selesai gitu. Iya, Oh, sampai draft awal ya. draft pedomannya. Iya, Draft draft awal awal, ya. Pak. Oke. Ini bolehlah diskusi lagi dengan tim internal SPI. Ini apa kayak uji publik gitu ya? Nomor 3 ini kan uji publik ya. Iya, tapi baru internal itu, Pak. Ya, sosialisasi atau apa namanya? Oh ya, boleh Itu, Pak. lah Karena sosialisasi internal ya. Oke. Oh ya ya. Yang C ini kan merevisi ya. Oke. Yang nomor 4 coba melakukan uji coba melakukan uji penerapan coba. pedoman. Oke, di salah satu unit atau Mm-mm. salah satu kegiatan dari unit tersebut.
Nah, ini Mbak Okta harus ada tahap penerbitan surat edaran. Oh Oh, ya, nanti ya, ini kan baru uji coba ya. Uji nggih. coba ya. Nggih. Ya, oke lah. Oke, oke. Lanjut ya, Pak. Ya, tapi ya nanti kan ini harus ada surat edaran ya untuk uji coba. Ya tadi di surat tugas yang awal tadi loh, Mbak Okta ya. Oh ya, Di surat tugas yang tadi langkah paling awal itu menjadi legal formal Mbak Okta untuk melakukan ini proyek ini gitu. Oke, yang nomor 4 coba lihat tahapannya nomor 4. Uji yang pertama menentukan unit kerja, kemudian yang B, menerapkan pedoman yang B apa? hidup, menerapkan pedomannya, Pak. Mm-mm, Yang C, mm-mm. observasi dan Oke, pencatatan hasil. oke, oke. Nomor lima. Menyusun laporan hasil uji coba beserta rekomendasi dan finalisasi pedoman. Oke, nomor 6. Sampun, Pak. Oh ya ini nomor 5 ini kan harus ada menyusun laporannya. Oh ya, Jadi nanti saya ini akan. diganti aja nomor 5 ini evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja. Nggih, Nomor 5 itu evaluasi dan penyusunan laporan gitu ya. nggih, Pak. Nanti yang C itu ini gini eh itu yang C ya ditambah D nanti penyusunan laporan Nggih. akhir gitu ya. Oh, D nggih. penyusunan laporan 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 ini tentunya laporan aktualisasi ini ya. Penyusunan laporan aktualisasi. Nggih, Itu nggak, Mbak Okta ya. nggih. Sudah Nggih, bagus. siap, Pak. Ya tinggal dipoles lagi, Nggih. disesuaikan. Oke, oke, Nggih, terima kasih, Pak. kasih ya. Saya stop share, nggih. Hmm. Jadi baru berapa ya nih? Dari kemarin udah ada 5 orang belum? Saya belum, Bapak. Enggak, yang udah berapa orang ya dari kemarin ya? Kemarin itu kalau nggak salah 5, Mm-mm. ya. Tambah hari ini tadi 3 orang, berarti kurang 2 orang. Oke. Seperti itu. Oh, orang dua toh ya? Berarti siapa? Mbak siapa tadi? Rahma Rizky. Nggih, Bapak. Belum. Belum. Terus apa lagi yang belum? Halo? Selain Mbak Rahma Rizky, siapa yang belum? Udah semua, Pak. Oh, oke, bagus lah. Saya takutnya masih ada tanggungan ini. Oh, berarti Mbak Rahma Rizky ya terakhir ya hari ini ya. Oke, silakan Mbak Rahma. Iya, Bapak. Itu saya. Ini ada 2 juga ya Rahmanya ya. Bentar. Rahma Rizky sama Rahma Seti. Oh iya sama ini. Tadi di kelas lain ada juga yang sama depannya. Ya. Aku panggilnya Rizky ya berarti. Oke. Mbak Rizky ya panggilannya. Nggih, panggilannya Rahma, Bapak. Tapi karena ada 2 Rahma, nggih Rizky mboten Ini soalnya Rahma. ada 2 ini. Nggih, nggih. Oke, oke, oke. Ya, agak di Zoom ya. Guru BK ya ini. Nggih, Bapak. Bukannya udah kemarin ya, Mbak? Belum ya? Belum, Bapak. Belum adanya apa? Belum adanya pemanfaatan pencatatan laporan BK secara digital dan juga terintegrasi.
Terus Bentar, ini laporan apa maksudnya? laporan Laporan BK apa, itu Mbak kan, Rizky? di laporan BK itu kan memuat ada absensi harian. Jadi guru BK itu merekap absensi harian siswa selama 1 semester. Terus ada juga laporan-laporan konseling, Bapak. Jadi Mm-mm. kayak ada konseling individu, konseling kelompok, seperti itu. Terus Itu kemudian ada, bukannya rahasia, Bu Rizky? enggak, Bapak, tapi ada beberapa yang memang eh, wali kelas dan kesiswaan mungkin atau Bapak kepala itu berhak tahu seperti kayak pelanggaran. Nah, pelanggaran itu kan juga harus dikonselingi. Nah, itu Harus perkembangannya direkap kasusnya ya? bagaimana? Nah, nggih. Oke, baik. Tentunya tetap menggunakan asas rahasia ya. Belum Nggih, adanya ada pemanfaatan. beberapa. Judulnya Nggih. apa ini? Optimalisasi pencatatan layanan bimbingan dan konseling melalui sistem digital terintegrasi untuk monitoring perkembangan peserta didik di MTSN 2 Boyolali. Ini kan sebelumnya belum ada pencatatan secara digital ya kan? Oke, Ya kan, Bu Rizky? iya Bapak. Sebelumnya belum ada toh pencatatan secara Belum, digital ini. belum Masih pakai ada. kertas. Iya sama Iya, ada Excel, belum tapi ada. Excelnya itu masih terpisah-pisah Bapak. Oh gitu. Ini. Oke. Nah Kalau ini belum saya ada buat. kan nggak usah pakai optimalisasi. Hmm, Mm-mm. adanya itu Pak. Kalau Jadi nggak ada melalui Excel. sebelumnya, langsung aja catatan. Hah? Gimana? Adanya sebelumnya pakai Excel itu loh Pak. Hmm. Kalau ini rencana pakai apa? Rencananya saya memakai spreadsheet. Jadi nanti untuk linknya bisa dibagikan ke wali kelas agar wali kelas itu bisa memantau anaknya. Seperti itu, Pak. Ya nggak usah pakai optimalisasi lah. Oh, iya. Pencatatan layanan bimbingan melalui sistem digital terintegrasi untuk monitoring perkembangan peserta didik. Oh, udah. Itu aja judulnya. Terus Iya. kegiatannya apa? Untuk kegiatannya, yang pertama membuat rancangan aktualisasi seperti tadi Hmm, teman-teman lainnya, hmm, melaksanakan konsultasi mentor hmm. dan juga meminta persetujuan mentor. Ini langsung Kemudian, aja jangan persetujuan mentor. depan Bapak, Mbak Rizky ini langsung yang B-nya iya. penerbitan surat tugas pelaksanaan rancangan aktualisasi. Penerbitan surat tugas. Ya, penerbitan surat tugas. Surat tugas pelaksanaan ya. Oh, Pelaksanaan rancangan aktualisasi. Pelaksanaan aktualisasi. Oh ya benar sih, nggak usah pakai rancangan pelaksanaan aktualisasi gitu. Ya, oh, iya. dan surat tugas pelaksanaan aktualisasi ya. Nah, oke nomor 2. Hmm. Untuk nomor duanya membuat database digital laporan bimbingan konseling. Jadi nanti Hmm. diidentifikasi apa saja laporannya lah. Ini saya sudah Hmm. menyusun jadi berupa absensi, pelanggaran, konseling, pemanggilan orang tua dan juga home visit. Oke, yang Gitu, B-nya Bapak. apa? Nah, Yang itu B? Hmm. belum, Bapak. Soalnya tadi Oh, awalnya saya belum. gabung. Iya, soalnya tadi awalnya saya gabung sama ini Oh iya, konsultasi terhadap mentor. ya udah. Ya udah, yuk kita bahas ya sama-sama ya. Oh, iya. Yang yang B itu eh,
membuat database. Ini kan mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua berarti eh, menyiapkan anu menyiapkan itunya spreadsheet-nya itu loh, Oh, apa Rizky, menyiapkan spreadsheet sebagai media eh, media untuk pendataan ya, media penyimpanan data catatan. Oh, ya, menyiapkan spreadsheet gitu ya. Ya, ya nomor 3 ya, langsung nomor 3. Untuk kegiatannya membuat sistem input data otomatis terintegrasi. Jadi kayak di form tapi itu dalam satu formulir ada absensi, ada pelanggaran tadi, ada laporan-laporan tadi dalam satu formulir seperti itu, Pak. Oke, ya ini kan nyambung nih sama yang kedua tadi kan. Iya, Kalau iya, tadi spreadsheet-nya nggak disiapkan dulu ya gimana? oke. Tiba-tiba udah menghubungkan aja ini nggak ada ini. Ya, ini udah nyambung ini. Membuat sistem input data otomatis terintegrasi. Desain sistem input menghubungkan ke spreadsheet uji coba data. Oke, nomor 4. Udah bagus Untuk ini. nomor empatnya membuat dashboard monitoring. Oke, bisa bikinnya ini. Bisa nggak bikinnya? Dashboard ini seperti apa bentuknya nanti? Jadi nanti di dashboardnya itu misalkan kita mau mencari nama siswa A misalkan lah, itu nanti Hmm, langsung muncul semuanya, absensinya berapa, pelanggarannya apa saja, oke. terus, nah seperti itu. Bisa bikinnya kan? Insya Allah sakit Bapak. Salah ya. Ya kalau nggak minta tolong orang Iya, IT, orang anu ya, TIK ya. iya, Minta tolong orang bagian apa? Komputer di situ. iya. Menginput data laporan. Ini kok Iya, kan, menginput data eh, kan laporan ini maksudnya gimana? kan sebelumnya membuat data inputnya itu, membuat sistem inputnya lah. Terus nanti kalau sudah ini di Hmm. input data-data kemarin yang ya absensi, yang pelanggaran itu di input semuanya. Terus nanti akan muncul di dashboard seperti itu. Kalau menurut saya membuat dashboard monitoring ini, membuat desain dashboard ini bukan menginput data kayaknya Bu Rahman. Ya, berapa lupa Eh, Pak? kata-katanya apa ya kalimatnya? Eh, jadi data yang tadi dimasukkan gitu. Ini data-data yang sebelumnya masih di Excel atau yang manual di kertas itu dimasukkan ke form tadi Bapak, input tadi, ke spreadsheet lah gitu. Harusnya tadi sih udah Hmm. yang nomor 2 Oh, bukan sih? Yang itu tadi. oh iya, ini. Ini nomor 2 ini tadi Mbak Rama Oh udah iya, masukkan berarti database dihapus. tadi. Iya. Dihapus mawon ya, Pak. Nomor ya nomor. Nah ini kan ada nih. Coba nomor 2 udah ada belum tadi tahapan itu? Iya, tadi Iya nomor baru 4. uji coba. Nomor dua. Nomor dua. Kegiatan Nomor nomor dua. 2. Iya. Nah, itu nomor 2 menyiapkan spreadsheet dan menginput Iya. data itu, Mbak. Ya, Oh, tambahkan situ. Ya, ini menginput. kan membuat database. Membuat Iya. database itu ya termasuk input. Kosongan aja gitu loh. Jadi Iya. awal ini diinput dulu semua, Mbak. Ya. Jadi Iya. yang 2B menyiapkan spreadsheet
sebagai media ini dan menginput data tadi ya, yang nomor 4 tadi, gitu Mbak Rama ya. Oke, Pak. Oke, coba cek lagi yang nomor 4. Ya, nomor 4 cukup 2 aja, membuat desain dashboard, melakukan uji coba dashboard. Nah, udah, ini kan artinya ini dicoba toh. Kalau kita nginput nama ini gitu kan, Iya, nanti keluar nih data dia rekam rekam mediknya dia kan keluar nih ya. iya, Oh, ini anak ini terlambat nih. Sebulan bisa 5 kali misalnya. Itu tuh maksudnya yang iya, dashboard ini. iya, 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 Gitu kan, Bapak. Mbak Iya, Rizky ya? Oke. Ya nomor 5 coba. Nomor 5. Ya evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja. Oh, masih ya? iya, sosialisasi ke wali kelas, nanti Bapak ke wali kelas, dan juga kesesuaian Hmm. jika membutuhkan data anaknya. Sosialisasi dan BIMTEK aja. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis. Ya, kepada siapa ini? Kepada wali kelas. Hmm. Ayo yang jelas ditulis kepada wali Iya, kelas kan gitu. iya. Bimbingan teknis apa tadi yang lengkap? Sosialisasi dan bimbingan teknis, database apa tadi? Namanya apa tadi? Aplikasi apa? Apa namanya? Ya itulah Mbak Rizky yang tahu Pencatatan namanya. layanan BK, nggih. Nah itu, itu ya ditulis bimbingan Nggih. teknis itu maksudnya. Hmm, ya itulah. Oke, ya yang nomor 6. Nomor 6, evaluasi. Ya evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja. Ya, ya kalau ya evaluasi pasti tindak lanjut juga kan. Ya, evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja. Laporan aktualisasi. Ya, Hmm. oke. Ya nanti yang D tambah ya penyusunan laporan. Oke. Ya, itu langkah yang D. Yang ketujuh nggak usah lah. 6 aja. Penyusunan Iya, apa oke. Rizky ya? Depan, Bapak. Ah, ah. Saya pengen lihat juga sebenarnya ini kayak seperti apa dashboardnya, videonya, Mbak Video. Rizky. Nanti kalau ini udah jadi belum, Belum, Mbak Bapak. Rizky? Nggih. Halo, belum. Ya Belum. nanti kalau udah jadi coba ya di share ke saya Oke. nanti ya. Nggih, Bapak. Saya pengen lihat ini cara kerjanya itu bagaimana gitu. Nggih. Gitu nggak? Nggih, Oke Bapak. ya. Ya terima kasih Mbak Rizky. Nggih, terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Berarti udah semua nggih, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Eh, masih sekali lagi ya sama saya ketemu ya. Iya Pak, Senin Dua kelihatannya. kali. Mas Rizal ketemu. Gimana Mas Rizal? Oh, mohon maaf, Pak. Mau Hmm? konsultasi sedikit.
mengenai Oh ya, judul yang gimana? kemarin, Pak. Ternyata Pak Kepala di di KUA Banyu Biru menghendaki kalau yang diangkat mengenai media sosial, Pak. Jadi lebih urgent itu gitu. Gimana Mas Rizal? Jadi Pak Kepala KUA, Mentor? Pak Mm-mm. Mentor menghendaki kalau judulnya lebih baik mengenai media sosial, pemanfaatan media sosial, Mas gitu. Soalnya Hmm. lebih urgent di sini gitu. Ya udah, ikutin aja Pak Mentor kan gitu ya. Siap, siap. Jadi nanti judulnya apa kira-kira Mas Rizal? Jadi kalau permasalahan KUA tuh kayak sama semua gitu, Pak. Optimalisasi, optimalisasi gitu. Iya, iya. Eh, oh yang kemarin yang nikah dini itu ya kalau nggak salah ya. Kalau saya kemarin mengenai eh lupa kan. Banyu Biru bukan yang nikah Batu dini Biru. kemarin. Iya kan? Mengenai ini apa? Arsip, Pak, arsip. Oh, bukan yang pernikahan dini ya. Oke. Oh, itu Ambarawa. J, Ambarawa itu kemarin. Oke. Jadi arsip ya. sebelumnya arsip. Banyu Terus Biru sebentar. Banyu Biru itu masuk Salatiga. Kabupaten Semarang, Pak. Oh, itu yang di mana ya? Dekat Ambarawa itu bukan sih? Dekat Ambarawa, betul. Dekat Ambarawa kan? J, Oke. Banyu Biru ya. Jadi pemanfaatan media sosial, optimalisasi. Udah ada belum sebelumnya medsosnya? Ya, mic-nya belum nyala. sebelumnya sudah ada, Pak, cuman nggak begitu aktif. Berapa medsosnya ada berapa? Kalau yang sudah ada itu cuman Instagram. IG ya. J. IG. Ini mau nambah, ditambahi Facebook, Pak. Nambah Facebook. Facebook. Itu kan ya Meta ya. Betul. Eh, apa namanya? Terhubung dengan Meta atau J, Meta Community kan ada Facebook, Instagram sama WA tuh. betul. Satu set gitu ya. J, Oke, nanti jadi nanti optimalisasi eh, optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk ya. untuk peningkatan kualitas layanan informasi pernikahan gitu, Pak. Khusus pernikahan aja. eh Sebenarnya informasi lebih banyak informasi betul Hmm. pernikahan sih, Pak, benar. Ya, kalau nggak ditambahi tadi sarana informasi dan edukasi, Sarana informasi dan layanan, nah, siap-siap edukasi, tambah edukasinya. layanan. Ya, kalau cuman layanan pernikahan ya edukasi layanan pernikahan. Tapi kalau mau layanan KUA Banyu Biru secara keseluruhan ya ditulis untuk layanan Layanan pelayanan KUA Banyu Biru. Tapi nggak apa-apa sih ditulis untuk khusus nikah dulu ya. Karena Pak Rizal ini apa? Sebagai anu apa namanya? Penghulu, CPNS penghulu penghulu ya. Ya udah gitu aja. Jadi optimalisasi pemanfaatan media pemanfaatan sosial, media sosial untuk sarana edukasi dan untuk informasi sarana edukasi dan informasi, siap-siap. layanan nikah pernikahan layanan nikah di KUA Banyu Biru gitu ya. Edu, Kabupaten Semarang. Ya, hmm, ya sarana informasi dan edukasi kan gitu ya. siap-siap. Selain menginfokan kan mengedukasi juga Pak Mas Rizal. Hmm, Ya. Gitu ya. Nanti siap-siap. tahapannya disesuaikan aja. Kita masih ada ketemu sekali ya nanti insya Allah. Gladi resik ya. Siap. Sambil direnang-renungkan Bapak Ibu. Terima Ya. kasih banyak, Pak. Sama-sama Mas Rizal. Towama. Ya. Gitu ya. Oh ada Bu Septiana kenapa? Bapak izin bertanya, kemarin Mm-mm. sudah menyampaikan judul, tetapi Mm-mm. ada beberapa catatan. Gimana? Setelah konsultasi sama mentor, Mm-mm. di sini saya mau mengangkat judulnya itu optimalisasi pemanfaatan media digital interaktif Mm-mm. dalam pembelajaran informatika.
Mm-mm. Jadi kalau yang judul awal kan kayak di print lagi. Kalau ini enggak, Pak. Jadi nanti pembuatan media digital interaktif. Jadi anak-anak juga menggunakan itu gitu. Pripun. Pemanfaatan media digital Interaktif. Nggih. untuk Dalam pembelajaran informatika. kalau yang kemarin apa? Kalau kemarin itu optimalisasi pemanfaatan platform digital dalam pembuatan LKPD oleh guru. Oh ya, LKPD ya. Ya Ya, kalau sesuaikan aja lah Mbak Rahma Septiana ya. oh, Yang nggih. penting eh, ya artinya mentor persetujuan pertama ya. Nggih, Itu sama. karena beliau yang akan memiliki kebutuhan terhadap rancangan aktualisasinya Bapak Ibu semua. Nggih, Ya. Pak. Jadi memang harus nomor satu Bapak Ibu disetujui oleh mentor dulu. Oh, nggih. Nah itu nanti bentuknya apa? Jadi bentuknya nanti apa kayak bisa media digital interaktif, Pak. Jadi kayak ada nanti bisa berupa game atau apa. Jadi nanti anak-anak juga nanti digunainnya waktu pembelajaran. Jadi nanti anak-anak juga bisa menggunakan HP-nya mereka gitu. Ya. Ini apa di MI ya? Enggak MTS, Bapak. MTS 8 Boyolali. Hmm, iya ya. Ya ya. Oke ya. Nanti yang penting sarana prasarananya menunjang ya, Nggih, Mbak Rahma gitu. nggih, Oke, Bapak. dilanjut ya, Mbak Nggih. Rahma. Terima kasih, Bapak. Sama-sama ya. Ini ada yang mau nanya lagi tadi siapa? Bu Nindi. Oh, anu Mbak Wahyu Ginanjar atau Ayu. Silakan Mbak Ayu. Ya, silakan. Benar. Ya ya, sudah dengar. Pak, kemarin kan saya memang sudah konsultasi. Nah, kemarin Mm-mm. kan saya diperintahkan oleh Bapak kalau kedisiplinan itu bisa diangkat atau tidak, itu tergantung ada datanya dari anak-anak atau tidak, perilaku Nggih, nggih, nggih. tidak disiplinannya. Nah, itu saya menemukan Pak beberapa. Nah, tetapi begini, ternyata menurut dari Mm-mm. mentor itu kedisiplinan anak itu kan memang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak. Jadi kita harus lebih ke pembinaannya yang belum optimal gitu, Pak. Iya, maksudnya kan itu yang namanya isu itu kan makanya ada yang namanya isu, ada penyebab isunya gitu ya, Mbak Ayu ya. Nah, Nggih. kemarin kan Mbak Ayu bilang ini anak-anak ini kurang disiplin kan gitu ya. Nah, Iya. kurang disiplin mana datanya? Anak-anak itu nggak disiplinnya di bidang apa kan gitu kan. Nah, Mbak Ayu udah dapat datanya misalnya. Nah, itu kan bisa dianalisis penyebabnya apa gitu loh. Penyebabnya anak-anak nggak disiplin tuh apa gitu loh. Nah, maksud saya itu Nggih. udah Nah, ketemu mi- belum penyebabnya? nggih. Nggih. Nah, misal begini, Hmm. Pak. Ternyata anak-anak itu belum kan kalau di Hmm. madrasah itu ada aturan itu, Pak, peraturan-peraturan itu, Pak. Hmm. Nah, di peraturan-peraturan itu ternyata belum disosialisasikan secara apa ya? Maksudnya belum belum secara gamblang gitu, Pak, ke anak-anak. Nah, itu kan berarti Ya, itu terkait. berarti masalahnya di situ. Nah, Masalahnya di situ, Mbak Ayu. Udah ketahuan J, tuh Pak. sekarang. J. Masalahnya karena sosialisasinya kurang gitu loh. Nah, itu yang diangkat, Mbak Ayu. Oke. Jadi, Berarti nanti untuk judul, misal saya ngambil optimalisasi pembinaan karakter gitu, sakit mboten, Pak? iya, ya bisa. Ya, Oke. arti optimalisasi atau eh, pembinaan karakter anak didik atau murid melalui ya, pembinaan karakter anak murid melalui apa tadi programnya Mbak Ayu tuh? Oh, Misalnya J. melalui J, Pak.
apa peningkatan melalui apa lah itu caranya tadi ya. Misalnya Melalui, sosialisasi gitu nggih, Pak? melalui Nggih. melalui intensifikasi ya melalui intensifikasi sosialisasi tentang apa tadi peraturan gitu kan ya. Oh, Nah, nggih, itu Pak. kalau problemnya itu memang dari sisi sosialisasi belum, nah itu bisa diangkat gitu ya. Gitu. Nah, jadi memang harus yang diudari itu kan masalahnya itu diudari, dicari penyelesaiannya gitu. Oke, nggih, Oke. Bapak. Terima kasih. Oke. Nanti di ini lagi ya di apa dicermati lagi direnungkan kira-kira yang paling pas itu apa gitu untuk Nggih, Pak. jalan penyelesaiannya. Oke, terima kasih Terima kasih, Pak. Bapak Ibu ya sama-sama. Kita lanjutkan ya hari Senin ya. Oke, nanti ini kita udah capek ini udah. Oh, kalau Bapak Ibu baru sekali ya ketemu saya. Saya ini ngajar terus ini dari pagi nih. Barusan bimbingan juga angkatan yang terbaru angkatan 30. Eh, angkatan 45. Ya. Nah, kita akhiri ya Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Makasih, live ya Pak. Bapak Ibu. Nggih. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Rois. Baiklah teman-teman, ini kita sudah selesai pembimbingan dengan Pak Roisnya. Nanti ada satu kali lagi pertemuan pembimbingan dengan beliau sebelum seminar rancangan aktualisasi. Nah, untuk itu karena hari ini sudah selesai, bisa kita akhiri sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Silahkan. Nggak ada? Izin bertanya, Bu. Berarti ini nanti Nggih. pertemuan Zoom lagi hari Senin ya, Bu? Iya, kalau tidak ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan sesuai jadwal itu kita nanti Senin ada coaching dengan masing-masing pembimbing. Tapi kalau misalnya nanti ada perubahan seperti biasa kita infokan via WA group begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Bu. Mas.